warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata? Ya. Belum mulai berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu jajaran Wakil Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Purwakarta, yang kami hormati Bapak-bapak, saudara-saudara peserta diskusi budaya sekolah dalam rangka presentasi dari calon guru penggerak Kabupaten Brebes angkatan 10. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya hingga hari ini kita bisa memenuhi undangan dari calon guru penggerak dengan tema diskusi adalah budaya sekolah yang positif. Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatul beliau di yaumil akhir nanti. Untuk mempersingkat waktu, segera saya bacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan sekaligus pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga adalah sosialisasi budaya positif oleh calon guru penggerak, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir nanti adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, segera kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah sambutan atau pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Agus Nurholis, SPDI selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kepada Bapak Agus Nurholis, SPDI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsan minha aw rudduha. Sadaqallahul adzim. Pada Bapak dan Ibu Linton, Ibu Nila, Pak Heru sebagai calon guru penggerak, dan dari teman-teman guru yang lain yang berbahagia, saya selaku wakil kesiswaan yang akan memberikan sambutan sebagai kepala sekolah karena beliau ada urusan di luar. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah dalam acara sosialisasi budaya positif yang ada di sekolah. Mudah-mudahan untuk acara ini berjalan dengan lancar. Amin. Untuk yang kedua, salawat serta salam marilah kita selalu haturkan kepada beliau, jujur kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di akhir kelak. Yang selanjutnya, saya selaku pengganti dari Bapak Kepala Sekolah ingin menyampaikan bahwa
budaya positif yang ada di sekolah itu sudah banyak dilakukan di sekolah ini. Contoh misalnya itu adalah tadarus. Tadarus kita lakukan setiap hari pagi sebelum jam bel berbunyi di jam 7.15 sampai dengan jam 7.30. 15 menit pertama di sekolah ini dibudayakan untuk tadarus bersama-sama, diwakil ataupun dibimbing oleh bapak ibu wali kelasnya masing-masing di sekolah. Untuk budaya positif yang lainnya itu adalah senyum, sapa. Senyum itu dalam hadisnya itu tabassumu fi akhika sodako. Senyummu sesama saudaramu itu adalah sodako. Itu di hadisnya itu ada. Kita selalu menebarkan senyum itu ada di depan dijaga oleh bapak dan ibu waka dan sebagainya. Dan untuk sapanya itu selalu kita menyapa pada siswa yang baru datang. Sehat, selamat pagi, assalamualaikum. Karena di salam itu sendiri tadi saya sudah menyebutkan di ayatnya, wa idza khuyyitum, apabila Anda diberi penghormatan, salam bitahiyatin, dengan sebuah penghormatan, salam fahayyu bi ahsaniha, balaslah salam itu dengan baik, al-rudduha, ataupun setidaknya balas. Kalau Anda tidak bisa membalas dengan yang lebih baik, setidaknya jawab assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita selalu menerapkan hal-hal yang seperti itu di sekolah ini, karena itu adalah budaya positif yang memang harus dikembangkan di sekolah SMK Muhammadiyah. Dari guru penggerak tingkatan 10 untuk Bapak Heru di calon guru penggerak ini, budaya seperti ini sudah melegenda, sudah umum dan sudah memang harus dilestarikan. Yang kedua, yang ketiga, budaya kami di sini itu minimal diantaranya itu adalah donasi hal-hal yang seperti bencana, seperti Palestina, seperti ada gempa, seperti ada kebanjiran. Itu biasanya kami di tingkat bawah, tingkat ortom. Untuk ortom berarti untuk IPN bagi kami di SMK Muhammadiyah Bulakamba maupun HW. Di sini di SMK Muhammadiyah itu ada istilah HW. Kalau di umum biasanya pramuka. Kalau IPN biasanya itu OSIS. Kami biasa itu mencari donasi di warga sekitar, terutama di anak murid dan lain sebagainya. Itu adalah bagi kami itu budaya positif untuk bisa teposniro, untuk bisa sesama muslim, al muslim akhul muslim, karena sama muslim itu adalah saudara. Itu yang ketiga. Yang keempat itu biasanya di kami itu setiap Jumat itu ada tarikan untuk 1000, gerakan untuk Jumat 1000. Itu biasanya ada. Untuk apa? Untuk masjid, untuk segala sesuatu yang ada kematian, ada yang sakit dan lain sebagainya. Itu sekolah menghimpun itu semua. Jadi untuk mungkin itu hanya di antara budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah ini. Ada budaya tadi senyum, ada sapa, ada donasi, ada gerakan 1000, dan ada tadarus dan yang lain sebagainya. Mungkin hal-hal yang seperti ini yang perlu dilestarikan terus-menerus agar generasi mendatang itu bisa terpupuk hal-hal baik, agar terpupuk hal-hal baik yang bisa diteruskan di masyarakat setelah lulus. Untuk tambahan jamnya pun kami pernah menerapkan BTQ, baca tulis Quran, untuk generasi mendatang agar bisa baca tulis Quran. Itu kami pernah menjalankan itu, dan kami akan melestarikan hal-hal yang baik yang seperti itu. Jadi untuk sambutan yang sedikit ini mungkin itu hanya bisa disampaikan seperti itu, karena bagi kami budaya positif yang seperti itu perlu dilestarikan
dan perlu ditanamkan pada anak didik kami. Demikian sambutan dari saya, wakakiswaan yang mewakili dari Bapak Kepala Sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gus Nurholis SPDI yang telah mewakili sambutan sekaligus pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara berikutnya adalah berikutnya adalah acara sosialisasi budaya positif. Dalam hal ini akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita. Kepada Bapak Heru Purwanto Eskom, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Agus Nurholis SPDI yang mewakili Bapak Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bu Mila Ramawati selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Litbang, dan teman-teman Bapak Ibu guru yang saya banggakan, saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat sehat yang mungkin kita akan merasa sangat bersyukur kalau kita dalam kondisi sakit, bahwa nikmat sehat itu sungguh nikmat yang luar biasa. Sholawat serta salam senantiasa kita tujukan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya yang pada hari ini bisa hadir dalam acara sosialisasi budaya positif. Yang ini adalah merupakan program guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Brebes. Dalam hal ini saya selaku calon guru penggerak itu sudah mendapatkan materi budaya positif modul 1.4, di mana tugasnya atau aksi nyatanya adalah saya harus menyampaikan materi ini atau disosialisasikan kepada teman-teman di sekolah. Aturannya disebutkan di situ minimal paling enggak ada 10 teman Bapak Ibu guru di sekolah. Syukur lebih banyak. Tapi mengingat sekarang kondisinya lagi pada sibuk semua, ya mungkin lagi isi rapot dan sebagainya, kayaknya kurang bijak kalau saya minta kepala sekolah untuk mengumpulkan semua Bapak Ibu guru untuk kegiatan seperti ini. Yang sifatnya ini kan mungkin pribadi buat saya ya. Tapi kalau bisa sih nanti kapan-kapan di momen yang ada momen lain sih siap saya untuk menyampaikan ini. Nah minimal sekarang ini ada paling nggak 10 orang yang saya sebagian besar mungkin dari jurusan multimedia kan, dan ditambah dari jurusan lain. Kalau kita berbicara budaya positif tadi yang disampaikan oleh Pak Kesiswaan, alhamdulillah memang di sini sudah banyak sekali ya. Mungkin lebih apa yang disampaikan Bapak Kesiswaan saya yakin lebih banyak mungkin, tapi kita mungkin nggak ingat atau yang sudah. Materinya ini ada yang harus saya sampaikan di sini, ada 7 Bapak Ibu, ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Mohon maaf ada salah ketik, paradigma. Jadi ada perubahan cara pandang kita tentang belajar. Kemudian yang kedua itu disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Manusia di sini bisa murid ya, lebih mengarah kepada murid. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar.
Yang kelima, posisi kontrol restitusi, posisi kontrol guru, seorang guru. Nomor 6, keyakinan kelas, dan nomor 7, segitiga restitusi. Semua materi ini diberikan dalam guru penggerak kurang lebih sekitar 10 hari Bapak Ibu. 10 hari kita diskusi online atau offline ya. Itu diberikan dalam 10 hari. Cuma di sini saya harus menyampaikan kepada Bapak Ibu guru dalam waktu minimal 60 menit ya. Kalau sekarang ada waktu 45 menit, berarti saya harus menyampaikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selama 40 menit ya, 45 menit 7 itu belum nanti ada tanya jawab. Jadi mungkin saya hanya menyampaikan secara singkat saja ya, secara singkat, tidak secara detail, karena kalau secara detail nanti terlalu panjang waktunya. Oke, kita sepakati bersama saja. Saya menyampaikan satu persatu terus nanti ada tanya jawab, atau saya sampaikan 7 sekalian baru tanya jawab. Mungkin harus 7 sekalian gitu ya. Jadi saya sampaikan materinya, nanti baru setelah itu kita tanya jawab. Baik Bapak Guru, mohon izin saya sambil duduk karena sambil mengoperasikan laptop. Oke, nggak usah apa-apa. Kamera kelihatan. Kita masuk, Bapak Ibu bisa perhatikan ke layar kita dari modul 2.1. Terbaca tidak Bapak Ibu? Terbaca jelas ya. Saya perbesar dikit lagi. Ini perbesar segini. Cukup, oke. Bapak Ibu, menginjak yang pertama, materi pertama, perubahan paradigma atau cara berpikir kita semua, yang mungkin ini sesuatu yang mungkin yang baru ya, bagi kita. Sebagai contoh, di situ ada kegiatan pemantik ya, ada kegiatan pemantik, panjenengan bisa sambil membaca. Yang intinya di sini, dalam ini harusnya dilakukan secara kelompok ya. Secara kelompok berpasangan, panjenengan berpasangan dengan teman di sampingnya. Intinya salah satu, misalkan si A ya dengan si B. Si A itu disuruh menggenggam, telapak tangannya digenggam, menggenggam sesuatu yang menurut Anda itu berharga sekali ya, berharga, sesuatu yang menurut Anda, keyakinan Anda ini berharga, nggak boleh orang bisa lihat, nggak boleh. Nah, di situ kemudian yang satu meminta Anda untuk buka tangannya. Saya pengen lihat apa isinya gitu. Ya kan? Nah, sekarang bandingkan jawaban Anda berbeda atau sama ya. Jadi misalnya praktek berdua, pasti kan hasilnya beda-beda ya, nggak mungkin sama kan. Ada yang mau membuka tangannya, ya kan, pasti ada ya. Tapi ada juga yang nggak mau gitu. Benar ya, seperti itu ya. Jadi ada yang mau buka, ada yang nggak mau. Sekarang kira-kira yang mau buka itu alasannya apa? Berbagi. Padahal itu tadi kan di sana disebutkan bahwa itu adalah sesuatu yang rahasia, yang nggak boleh orang yang lain. Tapi kok mau buka gitu. Nah, yang satunya nggak mau buka, tetap walaupun dirayu. Dia kontaknya duit 1.000, buka, pengen ngerti tulisan apa atau apa, barang apa, tetap nggak mau buka. Nah, di sini sebetulnya kita itu belajar tentang kendali atau kontrol. Panjenengan sebagai guru menyuruh murid buka, gitu, kontrol murid itu. Nah, sebetulnya itu siapa sih yang punya posisi kendali untuk membuka menutup? Apakah guru atau murid menurut panjenengan? Murid apa guru? Iya kan? Iya. Jadi misalnya ini Pak Agus dengan Pak Alek. Pak Alek nggak mau buka atau mau buka, itu tergantung Pak Alek kan, bukan Pak Agus kan? Nah, di sini maksudnya kendali atau kontrol, paradigmanya kita harus berubah seperti itu, bahwa seorang murid mau atau tidak disuruh oleh gurunya itu bukan karena gurunya hebat, bukan karena gurunya galak,
Bukan karena gurunya bisa perintah, oh seorang Agus Nurpolis bisa perintah, pasti belum, enggak seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena muridnya sendiri membiarkan dia mau dikontrol. Itu loh Pak. Kalau dia membuka, berarti dia mau dikontrol oleh orang lain. Tapi kalau dia tetap bertahan menutup, berarti dia orang nggak mau dikontrol orang lain. Sampai sini paham ya? Nah, kalau kita praktekkan di murid, berarti murid itu punya dua seperti itu. Ada murid yang mau dikontrol, ada yang nggak mau dikontrol. Gitu. Ini paradigma loh ya, konsep berpikirnya seperti itu. Jadi biar kita tahu, oh, yang pegang kendali bocah gitu. Anak itu punya kendali. Nah, oke, lanjut. Ini pelan-pelan ini. Posisi kontrol atau kendali kontrol. Ini lebih pada apa ya? Kita lebih belajar pada psikologi strategik. Kalau Bapak Ibu guru dari IKIP, lulusan dari IKIP, atau pernah mengikuti akta mengajar, itu di situ ada materi psikologi siswa, psikologi peserta didik. Jadi kita diajarkan bagaimana cara mengendalikan atau mengendalikan peserta didik, mengontrol dan sebagainya. Nah, di sini kita kembali pada ilusi. Jadi sebenarnya ada seorang guru mengatakan bahwa saya bisa mengontrol murid saya seperti itu. Itu sebenarnya bukan dia yang kontrol, tapi muridnya yang membiarkan dirinya mau dikontrol gitu. Nah, ini paradigmanya kita rubah dulu. Kita harus meyakini itu bahwa seperti itu gitu. Ada mungkin murid yang nggak mau dikontrol, saya nggak mau dikontrol oleh guru kayak orang bener misalkan seperti itu kan. Ada yang dia membiarkan dikontrol oleh guru yang lainnya, kan seperti itu. Ini kita belum sampai ke peraturan ya, belum sampai ke peraturan, belum sampai ke tata tertib belum. Ini baru kita di psikologi paradigma cara pandang kita terhadap sebuah ilusi yang dari dulu itu perlu kita benahi. Bentar, di sini ada ilusi berikutnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ilusi guru mengontrol murid itu tidak betul. Ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Oke. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi. Jadi kalau ada istilah saya sebagai orang dewasa, kamu harus nurut sama saya. Saya sebagai guru, kamu harus nurut sama saya, misalnya itu dalam psikologinya sebetulnya anaknya itu mau dikontrol apa enggak? Kuncinya di situ saja. Jadi kita di paradigma itu. Oke. Ini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Nah, sekarang ke disiplin positif, masih dalam rangkaian itu. Ini ada kaitannya banyak dengan kesiswaan. Jadi alhamdulillah kesiswaan bisa hadir di sini. Jadi kita ada Pak Alex juga itu yang memahami tentang SP2K. Nah, ini makna kata disiplin. Sekarang kita kembali ke kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Ya. Banyakkan anak kalau sudah dengar kata disiplin, larinya adalah tata tertib, ya, peraturan, patuh pada peraturan. Terus banyak juga anak yang pikirannya hari disiplin itu berarti hukuman. Betul ya Pak Alex ya? Kalau disiplin, larinya dia itu hukuman. Ya. Padahal disiplin itu ada yang namanya disiplin positif. Tidak harus dengan memberikan hukuman. Hukuman itu adalah alternatif terakhir. Alternatif terakhir dalam suatu tindakan disiplin. Oke, alhamdulillah itu untuk materi 1 sudah tersampaikan. Jadi itu poinnya itu nanti intinya Bapak Ibu sudah tahu paradigmanya seperti itu. Jadi bagaimana kita cara mengontrol anak secara positif, kuncinya di situ. Jadi jangan menggunakan bahasanya itu hukuman, lebih kepada cara lain. Oke, untuk yang materi kedua kita menuju kepada motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 motivasi. Bisa perbesar dulu.
biar nampak. Oke, nih kelihatan ya. Diana Gosen ini ahli psikolog mengatakan bahwa motivasi manusia, perilaku manusia, ini entah guru entah murid ya, kita anggap sebagai murid lah, lebih gampang lah. Mereka melakukan sesuatu perilaku pasti ada 3 motivasinya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan, monggo Pak Sabri, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, di situ bisa Mas Sabri, terima kasih. Untuk menghindari hukuman. Jadi mereka bagaimana melakukan sesuatu itu karena takut dihukum. Intinya takut dihukum. Yang pertama. Yang kedua, tadi motivasi takut dihukum maksudnya motivasi eksternal ya. Dia melakukan seperti itu karena ada dorongan dari luar, jadi takut dihukum. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Imbalan bisa pujian, bisa uang, bisa piala, bisa sertifikat atau apalah. Intinya ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian yang ketiga, itu ini yang paling baik sebetulnya. Ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai bahwa saya harus seperti ini. Jadi saya datang ke sekolah pagi jangan sampai terlambat karena saya memang ingin menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menjadi pribadi yang disiplin. Nah itu yang ketiga, motivasi. Ini yang jarang dimiliki oleh murid-murid kita ya. Jadi ada 3 motivasi mereka melakukan sesuatu karena yang pertama karena takut hukuman, yang kedua karena ingin mendapatkan penghargaan, nah yang ketiga karena memang ingin menghargai diri sendiri. Nah sekarang sebagai guru kita sebaiknya mengarahkan supaya murid itu motivasinya karena yang nomor 3 itu ya, karena yang nomor 3 bukan yang nomor 1 atau yang nomor 2. Jadi misalkan mereka itu tadi saya sampaikan datang ke sekolah tepat waktu bukan karena takut dihukum Pak Agus, Kompus A dihukum lari lapangan, bukan seperti itu. Atau bukan karena mereka ingin dipuji oleh wali kelasnya, bojake paling rajin berangkatnya pagi, enggak seperti itu. Kita harapkan anak itu berangkat pagi karena sadar bahwa sebagai siswa, sebagai pribadi, ya saya harus berangkat pagi sebelum jam 7 untuk berlatih supaya nanti kedepannya saya menjadi pribadi yang seperti itu. Ya, jadi di situ ada 3 ya, 3 motivasi. Oke, terus ini materi kedua, nanti ada sisa waktu bisa kita gunakan untuk tanya jawab. Berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Ini mungkin juga sesuatu yang baru. Saya juga baru tahu setelah ikut guru penggerak kok ada keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu apa ya? Keyakinan kelas sebetulnya kalau saya lihat di beberapa sekolah yang sudah banyak tertulis di kelas-kelas itu, contohnya kemarin di SMA Negeri 2 ya, saya yakin saya masuk di kelas-kelas tulisannya itu keyakinan kelas, keyakinan kelas, keyakinan kelas itu ada di semua kelas. Ternyata isinya ya mirip dengan tata tertib peraturan kelas, cuma bedanya kalau tata tertib itu konsepnya, idenya itu dari guru, dari sekolah, dipaksa, anak dipaksa, kamu harus ikuti ini. Nah, kalau keyakinan itu adalah idenya dari kita bersama. Jadi anak di apa ya istilahnya dimintai pendapat. Ayo kita buat keyakinan kelas. Misalkan datang tepat waktu ya. Jadi itu munculnya dari anak-anak dilibatkan. Tidak bisa sekolah main otoriter peraturan seperti ini, tapi anak ini dilibatkan untuk menyusun keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sebaiknya bukan suatu paksaan, tapi anak itu yakin, bukan paksaan tapi yakin. Contoh misalkan, ini ada di sana disebutkan ya. Jawablah pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kalau ditanya seperti itu kan peraturan. Tapi
anak yang pakai helm itu diusahakan bahwa dia yakin, punya keyakinan saya nggak ngikuti peraturan, walaupun nggak ada peraturan itu dia tetap pakai helm karena untuk apa? Untuk keselamatan gitu. Jadi dia harus punya keyakinan bahwa keselamatan itu adalah dengan memakai helm itu. Ya, jadi apa ya itu sebenarnya kita harus memunculkan motivasi intrinsik dari diri anak. Kemudian yang berikutnya dari situ, pertanyaan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Itu juga jawabannya pasti mereka karena untuk kesehatan atau keselamatan. Tanpa dipaksa pun kalau sudah tangan saya kotor, maka saya harus cuci tangan. Harapannya seperti itu. Jadi anak masuk ke kelas, saya jangan sampai terlambat, saya harus mengikuti pelajaran dengan baik, ya, karena dia itu punya keyakinan bahwa ilmu-ilmu di sekolah itu ya nanti akan berguna buat dirinya. Nih, di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Nanti bisa saya perlihatkan contoh-contoh di sekolah yang lain. Misalkan nih, Bapak Ibu, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti ini. Biar Bapak Ibu tahu. Yang saya lihat di beberapa sekolah yang sudah pakai. Satu, kembalikan barang ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba dan bla 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 seperti itu. Hampir sama kan ya sebetulnya. Cuma dalam era sekarang itu kita sebaiknya jangan menggunakan kalimat negatif ya. Saya kagok mengikuti guru bergerak. Jadi selama kita beberapa bulan ini, 2 bulanan mengikuti guru bergerak itu kita nggak boleh ngomong negatif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor, nggak boleh. Tapi kita pakainya kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Jangan terlambat datang ke sekolah. Itu peraturannya nanti bunyinya jangan seperti itu. Jangan terlambat ke sekolah, tapi bukan seperti itu. Tapi harap hadir ya, hadir jam ya gitu. Jadi jangan pakai kata-kata negatif itu tidak diperbolehkan. Nanti anjoke maknanya apa ya tadi? Iya lah, kayak larangan gitu. Ini keyakinan kelas setelah dibuat di kelas kemudian ditempelkan di dinding ya, dinding kelas. Oke. Contoh keyakinan kelas. Ada contoh 1, keyakinan kelas 1, keyakinan kelas 2. Ini masih sederhana sekali. Kalau saya lihat di yang sudah jadi ya, seperti di SMA 2 itu ya banyak sekali dan harus di print banner, karena kalau kecil itu nggak kelihatan, pakai banner ditempel di setiap kelas. Keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain. Ini keyakinan kelas itu modelnya beda-beda, tapi intinya itu ada keyakinan kelas. Setiap kelas itu nanti membuat itu. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, berarti setiap kelas keyakinan kelasnya beda-beda? Ya, tergantung wali kelasnya yang memandu dan tergantung karakter anak di situ. Ya, tergantung karakter anaknya di kelas itu. Mungkin keyakinan kelas antara anak DKV dengan keyakinan kelas anak TKR berbeda karena karakter anaknya. Iya, contoh misalkan karakter TKR keyakinan kelas masuk ke kelas paling lambat jam berapa. Kalau DKV mungkin ya nggak perlu hal itu, tapi dia mungkin yang lain gitu karena karakter anaknya berbeda. Oke. Untuk keyakinan kelas Bapak Ibu, biar tidak ngantuk, monggo sambil disambi yang sudah ada. Kalau yang mau ambil minum bisa sambil ambil minum, nggak apa-apa.
Ini kita sudah sampai di yang ketiga ya, materi ketiga. Apa yang ada mau sambil di atau kalian puasa, mohon maaf. Puasa. Saya nggak ingat. Pembelajaran berikutnya Bapak Ibu. Ini yang keempat. Kita berbicara tentang keempat apa tadi ya? Kebutuhan dasar. Oke, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Oke. Kebutuhan dasar setiap orang berbeda-beda. Jadi ini merujuk pada ada sebuah contoh. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 SD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya, namanya Doni. Anaknya Doni ya. Ini sekolahnya banyak Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Berarti preman ya, senang meminta bekal makan temannya. Ya, senang ngompas. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan sebagai wali kelas? Kira-kira bagaimana solusinya? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ditegur ya. Dicari tahu ya. Jadi dicari tahu kenapa dia bisa seperti itu. Bisanya si Doni senang ngompasin panganan kancane, bekal kancane itu karena apa? Nah, di sini ada 5 nih, ada 5 hal ya, 5 hal yang mendasari dia. 1, nih Bapak Ibu, kenapa dia melakukan kayak gitu? Bisa jadi karena bertahan hidup ya. Ini nanti Bapak Ibu pilih loh ya. Ini hanya contoh. Nanti kira-kira yang mana dia? Si Doni kenapa melakukan itu? Jadi ada keinginan untuk bertahan hidup, ada karena ingin menjadi seorang penguasaan ya, menguasai wilayah atau apalah nggak tahu. Yang berikutnya karena kasih sayang dan merasa diterima, dia merasa mungkin kurang kasih sayang atau kurang diterima. Yang keempat ini kebebasan. Nah, yang kelima karena kesenangan. Sekarang, kalau kita melihat kasusnya, Doni sering ngopasi jatah makan siang punya temannya. Anda sebagai wali kelas, kira-kira menurut Anda, Doni itu kenapa melakukan itu? Apa karena kurang kasih sayang, atau penguasaan, atau bertahan hidup, atau kesenangan, atau kebebasan? Apa kira-kira? Harus dilihatlah orangnya. Kalau perkiraan, misalkan cenderung negatif karena apa? Ya berarti dia karena apa Pak Wid? Kasih sayang di rumah kurang. Kurang perhatian, kurang perhatian. Jadi caper gitu maksudnya. Jadi dia seolah-olah senang mengambil bekal temannya biar diperhatikan gitu ya. Ada rasa ingin diperhatikan oleh temannya. Kalau bertahan hidup tak kira enggak ya kan, bertahan hidup waktu itu dari rumah ya pasti sudah makan, nggak mungkin lah. Atau kalau penguasaan bisa masuk nggak? Dia ingin menjadi seorang yang berkuasa, seolah-olah preman di situ, bisa ya? Bisa. Oke. Jadi pengakuan tidak harus satu sih, tidak harus satu. Sebenarnya bisa jadi dia melakukan itu karena 2 motivasi, bisa 3 motivasi gitu. Tapi kalau tanpa motivasi nggak mungkin gitu, nggak mungkin, pasti ada motivasinya. Termasuk panjenengan semua di sini juga memiliki ini, ya. Melakukan apapun pasti karena ada 5 motivasi ini. Salah satunya ya nggak tahu yang mana gitu. Bertahan hidup. Survival. Nah ini sekarang. Kasus tadi ya, kalau dari Pak Teguh misalnya tergantung jawaban anak, betul. Nah, sekarang kita lari ke jawaban anak. Dalam kasus Doni di atas ya, yang sering mereman itu ngambili. Kalau ditanya oleh wali kelasnya Ibu Ambar, kemudian jawabannya adalah
karena ia lapar. Bu, saya lapar dan orang tua saya tidak pernah memberikan saya bekal makan siang. Sangu ora dingei, ya, sangu ora dingei, bekal makan siang ora dingei. Maka dia melakukan itu karena apa? Bertahan hidup. Karyawan orang makan ya kan saya juga bisa karena dia itu tidak diberi kasih sayang oleh orang tua ya. Tapi lebih kalau di sini, kalau jawaban dari modul ini kan memang Doni itu butuh survive karena dia terlepas orang tuanya tidak kasih sayang atau apa, kita sebenarnya nggak tahu sih. Mungkin juga orang tuanya aslinya sugih ya, misalkan gitu seperti itu, atau bagaimana sebetulnya kita nggak tahu. Tapi yang jelas Doni itu kenapa dia melakukan kayak gitu? Lapar, makan siang orang nggak sangu ya, itu karena survival, dia harus bertahan hidup gitu. Nah, beda kalau jawabannya seperti ini ya. Ini yang berikutnya, yang kasih sayang rasa diterima. Nah, ini di sini. Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ya. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau tadi ya jawabannya Doni seperti itu ya, tergantung jawabannya apa tuh ya. Sekarang penguasaan. Kalau jawaban Doni dalam kasus di atas, apabila Doni itu karena merasa hebat, berlatih jadi preman kecil-kecilan di kelas ya, dengan cara mau ya mengambil di situ. Ya. Temannya pada takut dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ya. Calon diktator. Di sini sudah ada sebetulnya Pak. Saya gol bacok. Itu dia butuh penguasaan. Makasih ini bocah sing nulis gue, hari kecekel, ya kecekel dulu, pasti larinya ke situ. Dia ini ya mungkin bibit-bibitnya preman berarti Pak, yang nulis kayak gitu itu. Saya gol bacok ya. Kemudian yang kebebasan. Ini kalau kita melihat yang kebebasan, kebutuhan kebebasan, apa jawaban Doni? Bila jawaban Doni dalam kasus di atas bahwa dia itu karena merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah dan karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, nah, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka sebetulnya di situ Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dia ingin bebas, ingin merasakan bekal-bekal yang lain. Bosan, maning-maning suka bubur. Ya. Maning-maning, apa ponggol, maning-maning ponggol. Jadi dia merasakan punya temannya enak ya lengko, sing dia segala lagi kan seperti itu. Jadi dia butuh kebebasan akan pilihan. Yang terakhir motivasi karena kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Bagaimana? Psikopat ini bahaya ya Pak. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja, iseng dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu ya, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ini bahaya loh. Ya bahaya. Jadi itu untuk motivasi ya, ada 5 tadi. Nanti panjenengan bisa mencoba ya, mencari tahu. Kalau udah ketemu anak kok kayaknya kesenangan, nah gue harus segera ditindaklanjuti ya. Ya Pak Teguh ya, bukan ketemu sebagai wali kelas ketemu murid deh. Ternyata ya seneng Pak, seneng kayak gue wakil berarti. Doni itu bahaya itu. Harus segera dianalisis tuh jawabannya. Kita selanjutnya untuk tidak terasa sudah hampir 45 menit ya. Ini ada tugas-tugas mandiri, nggak usah dikerjakan. Sebetulnya kita ada banyak contoh soal sih, banyak
banyak contoh soal yang nanti bisa dikerjakan, tapi ini nggak perlu, kita terbatas oleh waktu. Dan Bapak Ibu, sebetulnya ini ada penilaian kuesioner juga untuk mengetahui karakter Bapak Ibu ya. Saya senang berteman, bisa pilih 1, 3, atau 5. Saya mudah berbicara dengan siapapun ya. Nanti dari sini akan ketahuan karakter Bapak Ibu. Nanti ada hasil akhirnya, tapi ini kita lewati saja. Kita masuk ke tadi kebutuhan dasar sudah ya. Posisi kontrol ya. Ini nggak urut sih, tadi keyakinan kelas sudah. Jadi kita ke posisi kontrol, sama terakhir nanti segitiga restitusi. Posisi kontrol. Posisi kontrol modul 2.5 bisa perbesar. Oke, kelihatan. Masih Diana Gosen, ini ahli psikolog ya, yang memang banyak digunakan pemikirannya untuk di kurikulum Merdeka. 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah 1, penghukum. Ini nanti bisa Bapak Ibu berefleksi ya. Saya berarti termasuk yang mana gitu, karena saya yakin di sini kan Bapak Ibu guru, nanti juga calon guru ya. Jadi biar kita belajar di sini. Ada 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum, seorang guru yang senang menghukum. Yang kedua, seorang guru yang senang membuat rasa bersalah. Yang ketiga, seorang guru yang selalu memposisikan dirinya sebagai teman. Yang keempat, seorang guru pemantau. Dan yang terakhir itu seorang guru yang bertindak sebagai manajer. Oke, sekarang kita ke posisi penghukum. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik itu dengan fisik, verbal itu dengan kata-kata. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, yaitu kata-kata awas, kamu pasti selalu salah, selalu pasti kamu selalu ya. Nah itu menghukum, menyalahkan. Ada siapa? Nah sekarang pembuat rasa bersalah. Posisi ini guru akan bersuara lebih lembut, tidak keras seperti penghukum ya. Beda ya. Kalau penghukum tuh biasanya dengan suara yang keras, dengan suara yang keras, mimik yang menakutkan ya. Ya. Tapi kalau pembuat rasa bersalah, biasanya ngomongnya lebih lembut, ya, lebih santai. Tapi membuat anak tadi menjadi tidak nyaman. Kemudian dia merendah diri dan kata-katanya lembut. Ya. Saya sangat kecewa sekali dengan kamu ya. Saya sebagai wali kelas kecewa sekali dengan kamu. Atau di sini biasanya ada frekuensi Bapak Ibu seperti ini, frekuensi. Berapa kali saya harus beritahu kamu, berapa kali kamu sudah terlambat, coba diingat-ingat. Kamu sudah sering bolos 10 kali ya, itu membuat rasa bersalah ya. Kamu ingat, kamu di pelajaran saya itu sudah membolos 10 kali. Kamu ingat, kamu terlambat masuk itu sudah 20 kali. Biasanya ada frekuensi atau berkali-kali gitu lah, nggak cukup sekali. Tapi kalau penghukum kan langsung das tadi ya. Tapi kalau pembuat rasa bersalah, dua-duanya ini nggak baik ya, nggak baik. Jadi jangan sampai kalau panjenengan jadi guru jangan seperti ini ya. Jangan suka marah-marah. Tahulah siapa yang suka marah-marah. Inisial Pak. Inisial. Jadi nggak bagus. Begini Bapak Ibu. Sebetulnya ya sebelum posisi kontrol ini dibahas, itu saya ingat betul kita semua guru penggerak disuruh maju cerita. Ini juga saya mau mencobanya dengan coba diingat-ingat. Selama Anda sekolah dari SD, SMP, SMA ya, selama sekolah itu pernah nggak mendapatkan pengalaman negatif selama sekolah
itu kira-kira pada saat sekolah di SD atau SMP atau SMA kelas berapa, kira-kira tahun piranan ya gitu. Dan pengalaman negatif itu apa yang sampai sekarang membekas di dalam sanubari Anda? Ada ya? Pasti ada. Saya sampaikan saya dulu. Saya waktu itu disuruh maju. Pak Heru, apa pengalaman Anda yang paling membekas? Saya banyak sekali tentunya ya. SD pernah, SD layaknya pukune, dua-dua diketok itu pernah. Tapi itu tuh nggak membekas di saya. Hanya fisik saja sakit sudah. Yang paling membekas sekali ya itu pada saat terlambat harus ngukum lagi nih SMA 1 paling melatih kaca mana keling itu malunya luar biasa ya, itu membekas sampai sekarang. Tinggal anduk toko ning kene kayak apa OB dengan anduk, terus yang dibersih itu kaca kelas lain ya, saya kelas 1 paling kelas lain. Di situ ada pelajaran Pak Age, guru matematika sing giginya rada ngomong. Saya kayak gitu Pak, juga sakit tentengan. Ya, kayak jomo sanyaran. Ya Allah, lah makanya betul-betul wah, amit-amit aja sampai itulah, aja sampai terlambat lagi lah. Itu membekas sekali. Ya. Jadi setiap orang pasti punya pengalaman membekas dalam hidupnya. Yang negatif di pembelajaran gitu. Yang lainnya pasti punya kan? Nah, di situ itu kita ditanya. Jadi saya nggak akan, Pak Teguh mesti punya ya Pak Teguh ya. Apa Pak Teguh? Kalau boleh tahu kapan itu? SD, SMP, SMA. Diapakan Pak? Saya SMP Pak. Maafin SMP, diapakan Pak? Ditampar mantan ketua majelis judasmen PDM Pak. Sama lari. SMP ya, di depan kelas ya. Di depan kelas. Sekarang saya tanya, Pak Samlawi itu berarti menulisnya penghukum apa pembuat berencana? Penghukum. Nah, maksud saya begini, kalau Pak Wiwit merasakan, wah dulu saya ditampar Pak Samlawi sampai sekarang sampai tua, kan kita baik gitu loh. Pak Samlawi berarti orang benar dalam mendidik seperti itu ya. Nah, maksudnya, apakah setelah Pak Wiwit jadi guru, Pak Wiwit akan seperti itu, akan memberikan kenang-kenangan pada muridnya mana? Sehingga dari nganti tua juga, kamu dan Pak Wiwit, akhirnya kan berulang gitu loh ya Pak. Ya paling enggak. Artinya, maksudnya, jangan sampai kita sudah pernah pengalaman seperti itu. Oh berarti kalau sekarang kita jadi guru, ya jangan main tampar, karena kita jangan menjadi seorang guru yang menghukum. Terlambat, push up di 20 gitu. Itu penghukum kayak gitu, keliling lapangan. Iya, makanya ini kan kita bahas di sini ya Pak. Nah, bis mulai ya. Oke, penghukum lewat. Ini sebaiknya jangan ditiru. Kita kan ada paradigma berubah. Yang kedua, membuat rasa bersalah tadi. Ngomongnya halus tapi lekit. Biasanya wis pimpinnya baik, pun terlambat kayak gitu, lekit. Anaknya menjadi merasa bersalah. Nah, yang berikutnya nih, teman. Nah, teman. Ada guru yang memposisikan dirinya itu senangnya sebagai teman. Jadi akrab dengan siswa. Bagus sih enggak Pak? Satu sisi bagus, karena dia bisa mengorek. Jadi bocah ada yang masalah, keluh kesah itu nyaman curhat. Satu sisi. Tapi di sisi lain sebetulnya kurang bagus. Kenapa? Guru bocah gue, engkau nurutnya kalau guru gue tok. Kita jatah menyong ya, kalau awalnya nurut. Tapi begitu dikongkon guru lain, nggak ngefek. Iya, gitu ya. Jadi ini sebetulnya sebagai teman itu ada bagusnya dan ada tidaknya, harus ada batas. Jadi kalau kita bertindak sebagai guru, sebagai teman, itu pada satu sisi kita harus berhenti, jangan sampai kebablasan gitu. Kebablasan kok jenengan tidak dihormati, tidak dihargai gitu. Oke, dan guru lain nanti menjadi disepelekan oleh anak itu. Oke, lanjut. Ini contohnya kata-kata yang biasa digunakan oleh guru sebagai teman. Ya, ayolah, bantulah demi Bapak. Yuk, kamu tidak ingat saya selama ini membantu apa saja. Nah, intinya dia itu apa ya? Seolah-olah kan batin nyong, nah, seperti itu. Oke, yang berikutnya yang keempat itu pemantau.
Guru yang berposisi pemantau atau mengawasi, berarti pemantau itu memantau apakah anak itu melaksanakan peraturan. Jadi kita hanya memantau, tidak ganyami, ya, tidak membuat rasa bersalah. Yang dihindari adalah dua sebetulnya, penghukum dan rasa bersalah. Sebagai teman boleh nggak Pak? Boleh, tapi ada batasnya. Sebagai pemantau Pak, baik sebagai pemantau untuk menertibkan tata tertib dan peraturan. Nah, sebagai pemantau itu ada dua posisi. Nah, misalnya begini, misalkan nih anak, peraturannya apa ya? Misalkan, kamu terlambat, seorang anak terlambat. Maka pertanyaannya adalah bukan langsung, kok terlambat pusat keliling lapangan, maupun bolak-balik terlambat, enggak seperti itu. Tapi langsung anak diingatkan, ya, kamu terlambat. Peraturannya apa? Kamu ingat nggak kalau terlambat? Iya Pak, harus ke BK minta surat izin, ya, harus ikut tadarus dulu di situ karena dia ketinggalan tadarus dan sebagainya. Tergantung aturan. Nah, di sini ada sanksi, hukuman, dan ada konsekuensi. Ini yang berbeda Bapak. Jadi saya tunjukkan bedanya di sini. Posisi yang terakhir dulu ya, sebelum nanti kita membahas tentang konsekuensi dan hukuman tadi, yang hukuman dari peraturan maksudnya, bukan menghukum tapi konsekuensi. Manajer, posisi terakhir yang paling bagus adalah guru bisa bertindak sebagai seorang manajer, memanage muridnya, ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, ya. Jadi manajer seperti itu, diajak muridnya, diajak diskusi, menganalisis kebutuhan dan sebagainya. Artinya di situ ada kita mengorek, ya, sebagai wali kelas misalkan anak itu terlambat terus. Nah, sebagai kalau posisi panjenengan guru sebagai manajer, maka anak itu diajak diskusi. Kamu kenapa terlambat? Ya, rumahnya jauh, tidak ada yang membangunkan, ya, dan sebagainya. Nanti panjenengan sebagai guru memberikan solusinya. Tidak ada yang membangunkan Pak, orang tua saya berangkatnya habis subuh sudah dua-duanya dagang. Nah, misalkan panjenengan memberikan masukan, ya disetel alarmnya, ya, atau misalkan apa lainnya. Sebagai manajer kita memberikan masukan dan mengawal anak itu sudah berubah belum, sudah melaksanakan apa yang sudah kita sampaikan. Gambarannya seperti itu. Nah ini Adi yang terlambat hadir di sekolah. Kita sekarang menganalisis kasus. Penghukum, ya, melihat Adi terlambat di sekolah, maka ada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, ya. Mata melotot, jari menunjuk, terlambat lagi, pasti bla bla bla. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada muridnya kalau datang terlambat. Hasilnya adalah kemungkinan murid marah dan mendenda. Denda, pasti denda. Pawai kedua denda. Artinya ada rasa marah lah, ya. Itu masih ada lah. Oh, dulu ya. Sekarang ya. Saya ini berarti bisa hijrah, bisa meninggalkan masa dunia hitam. Jadi ini yang kita takutkan, kalau kita itu menjadi penghukum, maka kemungkinan, kita ngomongkan kemungkinan sebagian besar murid akan merasa marah, dendam, bersifat agresif. Bisa jadi dia akan mencoret-coret bukunya, ya, mempesi motornya guru dan sebagainya. Hati-hati. Jadi seperti itulah, ya, ada. Kenapa ini dibuat, pasti ada. Kemudian membuat merasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu, ya, seperti ini. Murid akan merasa bersalah, kecewa. Nah. Oke, ya. Berikutnya, teman. Ini tadi sudah saya bahas nih, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru tersebut yang baik, tapi dia nanti dengan guru yang lain pasti nggak seakrab itu, nggak senurut itu, gitu. Ini yang pemantau.
Nah, pemantau seperti ini, Bapak Ibu. Pakainya konsekuensi, bukan hukuman. Maaf, tadi saya kalau mengatakan hukuman kan salah ya. Ini di pemantau itu ada konsekuensi, beda dengan hukuman. Misalnya begini, Bapak Ibu guru sebagai guru pemantau, ada anak datang terlambat. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah tahu konsekuensinya kalau kamu terlambat seperti itu? Paham Pak? Apa berarti? Nah, konsekuensinya misalkan kamu harus tadarus sendirian dulu, ya, mengikuti tadarus di situ ditungguin. Kamu harus nanti misalkan harus tinggal kelas, yang lainnya istirahat, kamu tetap harus di kelas dulu mengerjakan tugas, tidak istirahat. Jadi itu tergantung konsekuensi itu dibuat oleh sekolah. Jadi kalau terlambat harus bagaimana, kalau bolos paginya harus bagaimana, itu ada konsekuensi yang dipahami bersama. Jadi tidak bisa konsekuensi diberikan mendadak atau sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan dia, itu nggak bisa. Jadi contoh, murid konangan nyoret-nyoret meja nganggo titik X. Sebagai pemantau, Bapak guru nggak bisa terus dia disuruh push up 100 kali keliling lapangan, itu nggak bisa. Itu namanya hukuman. Panjangnya jangan menghukum, tapi memantau. Nah, kalau memantau bagaimana? Anak harus tahu konsekuensinya. Ini tadinya bersih ya Mas, iya, dicoret-coret kamu jadi kotor, ya. Kamu tahu kesalahan kamu, tahu membuat kotor. Konsekuensinya apa? Harus dibersihkan, bersihkan. Nah, jadi itu guru pemantau. Terserah balik sekolah membersihkan atau apa, pokoknya harus bersih. Konsekuensinya seperti itu. Ini sebagai gambaran seperti itu. Jadi kalau misalkan tuh anak terlambat, ini Pak Alek ya misalkan, anak terlambat, datang, dia terlambat 15 menit, nggak ikut tadarus ya Pak Alek, sudah selesai tadarus pelajaran, anak terlambat, nggak boleh anak itu disuruh jalan jongkok sampai 20 kali. Itu hukuman Bapak Ibu, hukuman. Nah, kalau pemantau bagaimana? Kalau pemantau diberi sesuatu konsekuensi sesuai tadi kesalahan dia apa. Kamu terlambat 15 menit, berarti kamu tidak ikut kegiatan tadarus tadi, ya kan? Iya. Berdiri depan kelas tadarus dewekan 15 menit. Itu namanya konsekuensi. Dia tidak ikut tadarus ya, maka harus ikut tadarus sendiri ya. Konsekuensinya itu. Kalau dia disuruh jalan jongkok, nggak ada hubungannya dengan kesalahan dia gitu. Paham ya maksudnya ya, seperti itu ya. Jadi ada konsekuensi dan ada hukuman. Jadi harapannya Bapak Ibu tuh paling nggak sebagai pemantau ya. Berikutnya, manajer ini terlalu sempurna sih. Kalau saya mengatakan posisi manajer terlalu sempurna di sekolah kita kan berat ya. Minimal kita ada di pemantau dulu lah. Teman boleh, kemudian ke pemantau. Balik manajer Bang itu. Amin. Tapi kita harus menghargai Pak. Oke. Masih ada waktu sebentar. Ini ada seperti ini ya. Guru berbuat, ini penghukum, menghardik, ini pembuat rasa bersalah, ini teman, ini pemantau. Kemudian ini yang manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, mudah-mudahan kita nanti akan sampai pada manajer. Ini perhatikan bedanya pemantau dan manajer ya. Kalau penghukum membuat rasa bersalah udah paham lah. Ini nggak perlu dijelaskan. Ini kalau sebagai teman ya, jangkir kalau aku Pak yang saya ini ya sebagai teman. Nah ini kalau pemantau kita larinya ke apa peraturannya, apa konsekuensinya. Tapi kalau sebagai manajer kita harus membuat anak itu bisa memperbaiki kesalahannya gitu, Jadi kamu harus berubah bagaimana supaya kamu tidak terlambat ya, bagaimana supaya kamu tidak bolos, itu lebih ke ini ya, ke manajer untuk mengarahkan itu, menguatkan karakter. Jadi membentuk karakter agak susah sih, tapi optimis lah mungkin bisa. Walaupun nih sekarang kita coba Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu.
Ini menurut Bapak Ibu ini siapa yang mengatakan posisi kontrol apa ini? Oh, satu. Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama ya, Bang Hugo. Ayolah lakukan demi saya. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manager. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Manager. Jadi dia diajak menganalisis kamu melakukan kesalahan, bagaimana cara. Oke, sip. Terakhir kita menuju ke restitusi. Saya perbesar dulu, ini materi terakhir. Tidak terasa sudah sampai di sini. Iya, sudah 1 jaman lebih. Ya, nanti tanya jawab. Restitusi, Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat ya. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya mereka, membantu murid untuk berpikir. Itu namanya restitusi. Ada beberapa contoh restitusi di sini. Nih, yang perlu Bapak Ibu pahami, kalau Bapak Ibu sebagai guru, manajer, maka harus menerapkan restitusi. Guru yang berposisi sebagai manajer itu harus menerapkan restitusi. Contoh, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Sehingga anak tahu bahwa dia salah dan yang benar itu seperti apa. Restitusi memperbaiki hubungan, ya, hubungan yang tidak baik menjadi baik. Ya. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan, terserah. Ya. Jadi jangan dipaksa. Kemudian di sini restitusi itu menuntun anak tadi untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Gitu. Tahap evaluasi diri. Saya ambilkan contoh begini ya Bapak Ibu, untuk masalah restitusi tadi di sini kan memperbaiki hubungan. Restitusi untuk menebus kesalahan, bukan belajar, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi misalkan sebagai contoh, misalkan murid atau kita ngomongin teman saja, teman dulu gitu, dengan teman. Tidak sengaja Anda sedang melakukan sebuah acara, ada makan-makan di situ, ada gelas seperti ini, kemudian ada temannya yang nggak sengaja menyenggol gelas, jatuh, pecah, ya kan? Kalau panjenengan tuanya mengatakan, "Wis ora Pak, orang masalah." Kalau itu sebetulnya dalam restitusi nggak boleh. Nanti panjenengan akan membuat orang itu merasa bersalah seumur hidup karena kejadian tadi dia merasa bersalah, dan akan terjadi hubungannya merenggang. Esok maning ketemu Pak Alek, orang yang lagi nyungi wacana gelasnya Pak Alek nih acara itu, seperti itu nggak boleh dalam restitusi. Jadi jangan membuat dia merasa bersalah, merasa tidak nyaman. Nah, bagaimana cara yang baik? Ya, cara yang baik untuk restitusi, biarkan dia belajar dari kesalahannya. Hubungan tetap bagus. Misalkan, Pak, ini dia melakukan kesalahan, gelas pecah, jadinya banyak pecahan. Nah, kemudian dia menawarkan diri atau Pak Aleknya yang mengarahkan untuk membersihkan. Jadi untuk menebus kesalahan, bahasanya bukan menebus kesalahan, tapi untuk memperbaiki kesalahannya. Belajar dia kemudian membersihkan sendiri, ya, sehingga dia merasa hubungannya nanti juga tetap aman, nyaman gitu, karena sudah berusaha untuk memperbaiki kesalahan. Saya sudah membuat banyak pecahan, dibersihkan, ya. Kemudian kalau perlu menggantikan gelasnya kalau gelas itu mahal di situ. Jadi
lebih pada memperbaiki kesalahan. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah 60 menit ke depan tidak terasa, dan ini tadi kita sudah membahas banyak sekali, ada 7 tadi. Budaya positif 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dalam kesempatan ini saya akan membuka sesi tanya jawab mungkin sekitar 5 menitan saja lah, atau 10 menit. Kalau ada pertanyaan atau yang berkaitan dengan di sekolah kita, mungkin kalau saya bisa jawab ya kita jawab ya. Monggo untuk langsung saja ya Pak Widya, ini tanya jawabnya langsung saya pandu kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo silakan. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sebelumnya sebelum pertanyaan sedikit mungkin berdasarkan pengalaman dari Bapak Ibu guru semua, biasanya siswa itu mau tertib, mau nurut manakala ada Bapak Ibu gurunya, Pak. Sedangkan ketika Bapak Ibu gurunya sudah pergi atau sudah kembali ke ruang guru dan yang lainnya, kembali berantakan itu kelas, Pak. Dan mungkin pertanyaan saya, bagaimana cara menumbuh kembangkan kesadaran siswa-siswi kita itu dalam tadi sudah dijelaskan tentang keyakinan kelas dan disiplin positif. Jadi bagaimana caranya menumbuh kembangkan kesadaran siswa terhadap keyakinan kelas dan disiplin positif? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi ada, Bu? Atau cukup? Satu? Satu Ustaz. Ada, Bu? Satu dulu Ustaz. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik sekali dari Pak Wiwin, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran dari siswa supaya tidak meninggalkan kelas ya. Intinya seperti itulah. Sebetulnya begini, salah satu konsep bahwa bagaimana guru untuk bisa menumbuhkan kesadaran siswa itu di situ ada yang namanya keteladanan. Ya, keteladanan bagus ya, Pak. Nah, keteladanan itu berarti sebagai guru juga harus memberikan teladan dulu, contoh. Artinya, ya kita akui kondisi sekolah itu masih seperti ini. Saya juga mengakui, saya pribadi juga mengakui bahwa banyak jam-jam kosong, tidak hanya di jurusan multimedia, hampir lah. Jadi guru yang hanya sekedar datang, kemudian memberikan catatan, tugas, kemudian pergi, itu memang mau nggak mau mendorong siswa untuk tidak tertib, Pak. Jadi untuk menumbuhkan kesadaran memang berat sih, saya ngomong berat itu harus, ini makanya kita budaya positif loh Pak. Kita lagi ngomong budaya positif. Bagaimana budaya positif di sini bisa terbentuk seperti sekolah-sekolah yang sudah jalan, bahwa gurunya keluar, itu anak tetap di dalam kelas mengerjakan tugasnya, itu bagaimana? Dan itu juga tadi perlu keteladanan, dan juga sebetulnya di sini guru juga harus konsekuen, ada konsekuensi. Artinya begini, kalau dia meninggalkan pelajaran, maka harus ada sesuatu yang sangat penting sekali. Karena Bapak Ibu guru di sini sebetulnya tugas utamanya adalah pendidik. Nggak bisa meninggalkan pelajaran karena ada temannya, ada mitra bisnis, ya, ada LSM, ada sebagainya. Itu sebenarnya nggak bisa kan seperti itu. Kalau kesadarannya kita bangun dari situ dulu, konsepnya loh, konsep awal harus kita sepakati bersama. Nggak bisa seorang guru itu meninggalkan karena ada tugas lain yang lebih penting, misalnya selain mendidik. Selama panjenengan di sekolah itu nomor satu ya pendidik, terus mendidik nomor satu. Jabatan-jabatan seperti waka, kaprodi itu nomor 2 sebetulnya. Kalau bisa dilakukan di luar jam mengajar, harusnya seperti itu. Jadi memang untuk menumbuhkan itu ada sebuah konsekuensi bersama dulu ya, aturan main bersama, disepakati bahwa ini nggak boleh guru meninggalkan jam pelajaran, dan ada konsekuensi. Kalau misalkan saya meninggalkan jam pelajaran karena ke kamar mandi misalkan 10 menit atau 5 menit ya, kalau misalkan ini ngomongkan ya, kalau itu dalam kesepakatan kelas boleh diterima nggak masalah. Tapi kalau memang guru karena meninggalkan 15 menit karena menemui relasi mitra bisnis, maka dia harus ngijoli ya, misalkan ngijoli jamnya 15 menit misalkan, atau apalah. Intinya budaya positif di anak itu bisa terbangun kalau gurunya
gurunya juga membentuk budaya positif juga. Tidak bisa anak dipaksa guru santai, nggak bisa. Nah, untuk membangun budaya positif warga sekolah, siswa, guru dan sebagainya, maka menurut saya sih harus ada pemaksaan dulu, Pak. Nggak bisa kalau nggak dipaksa. Nah, biasa karena dipaksa ya Pak. Saya seperti itu contoh. Misalkan tuh, ya ada pemantauan dari ruang makan itu ada CCTV, ya bisa dilihat kelas-kelas yang kosong mana. Ya. Jadi atau kontrol langsung dari siswa, setiap ada jam kosong, ada apa guru yang tidak masuk kelas itu harus ada kontrol di situ, dipaksa dulu. Jadi kalau dari gurunya nanti sudah bisa membentuk budaya positif, maka otomatis siswanya terbentuk. Nah, jadi itu dari atas. Nah kalau guru misalkan, lah kepala sekolah banyak makanya maka harus dari atas ya Pak ya, dari atas. Kita untuk warga sekolah berarti berhenti di kepala sekolah. Aja sampai kok kepala sekolah yang ngomong, wah jadi sebagai yang lain, wah jadi presiden. Ya, umat aja ngomong. Nah, kalau tadi Pak Win ngomong berbicara kaitannya budaya positif di kelas, maka menurut saya kita berhenti di guru saja dulu ya. Gurunya positif dulu, baru nanti siswanya bisa positif. Ya kita nggak perlu sampai ke majelis lah, terlalu nanti orang rampung gitu. Mungkin itu sih ya, gambaran kesana apakah bisa terwujud Pak Ibu? Ya menurut saya sih kalau ada kemauan bersama, ada aturan main bersama, disepakati bersama, ada sanksi yang tidak pandang bulu terserah apa ya, jelas ada aturan main juga. Waka karena kesibukan ini maka jamnya juga tidak boleh terlalu banyak, tapi tidak boleh terlalu banyak juga harus mendapatkan hasil yang maksimal, yang banyak. Ya maksudnya kan ada aturan-aturan yang disepakati bersama, jadi lebih jelas itu. Itu mungkin untuk pertanyaan pertama. Satu lagi saja ya, karena kita sudah lewat dari 60 menit. Mungkin dari Pak Teguh. Boleh disambut Pak? Boleh. Oh, bebas, kita diskusi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekedar menambahkan saja ya Pak itu tadi. Mau ini pendapat saya sih. Jadi intinya di sini adalah dialog Bang Ubed. Jadi intinya kita dialog. Betul yang disampaikan Pak tadi adalah terkait dengan mengutamakan pemberian contoh yang baik dan pemberian tanggung jawab ya. Jadi terutama saya tekankan dari saya pengalaman sendiri di Kualitas itu ke anaknya sendiri. Biasanya ada Pak Guru terlambat. Pak Guru terlambat orang. Biasanya ada tak harus sambil setengah bulu ya, setengah bulu tak harus. Biasanya apa? Ya foto. Ayo sih Pak, hari sama anak ayat rupiah senengnya Pak. Ya ayat rupiah gue. Ya karena saya tidak biasakan dengan waktu 15 menit itu, yang mungkin beberapa awalnya ada yang menggunakan ya tadi ya hatam Quran, ada yang hatam 1 juz, 2 juz, luar biasa, saya apresiasi. Kalau saya cuma ayat rupiah saya, saja. Kenapa? Ya karena anak sih seperti itu, istimewa, jumlahnya sedikit, istimewa juga. Jadi intinya dialog, kalau di sini dialog, bisa menyanggah, dan juga penggunaan penghargaan kengko, anggaris beres dikasih butuh, lakasih meriang, ngobrolnya bakar-bakar sampai Pak Guru itu suatu juga menumbuhkan budaya positif anak. Berarti orang sebagai teman, saya juga sebagai mama, itu yang saya terapkan. Jadi berperan sebagai pembimbing, memberikan arahan, dukungan, bukan sebagai otoritas yang menakutkan. Walaupun kadang-kadang saya menakutkan juga, saya suka bergereja, mentang-mentang juga. Tapi ya kalau itu sudah keterlaluan, tidak ada memperhatikan ya yang lain. Dapat komplain dari guru, dari Pak Adi ini komplain, sampai ini jaminnya bolos dari komplain dari baru. Jadi ini dialog itu perlu, jadi konsistensi dalam hal ini, maka anak sebenarnya tumbuh akal sadar. Walaupun anak itu mempunyai kekurangan apa sih situ ada kelebihannya apa? Kita mendengar guru seorang ini kupingnya mana aku sih budek sebelah kanan. Emang tadi gue kalau sebelah kiri kanan bisa. Jadi seperti itu. Jadi itu juga perlunya pendekatan. Selain contoh betul Pak, tapi dialog intens itu penting sekali. Mencontohkan bahwa itu yang lain seperti itu. Saya juga seperti ini bukan apa-apa, semata-mata hanya ingin lebih itu. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bapak Ibu tadi apa masukan ya Pak Teguh Sangga dari Pak Teguh. Jadi terima kasih sekali. Sebelum acara ini nanti diakhiri oleh pembawa acara, sosialisasi ini ada satu yang ingin saya sampaikan, yang prinsip ya, bahwa untuk membangun budaya positif itu berat sekali ya, susah sekali. Apalagi misalkan
palen mungkin merasa sendirian, saya kok seperti ini sendirian, orang dibantu lah kan, merasa seperti itu. Pasti ada yang seperti itu, sendirian merasa berjuang sendirian untuk membentuk budaya positif, itu ada. Tapi bagaimana kita bertahan di tengah-tengah yang lain, ya, di tengah-tengah yang lain kita masih berpositif, itu udah luar biasa Bapak Ibu. Jadi anggaplah budaya positif itu virus, nanti bisa menular gitu. Nah itu yang berat memang, kita akan seolah berjuang sendiri. Saya ambil contoh pribadi misalkan, anak saya yang si Arya yang laki-laki itu, waktu SMA sekarang kelas 1, kita tekankan untuk bawa bekal sendiri Pak. Jadi jangan biasakan jajan, ya, bawa bekal makan sendiri. Itu pada saat dia pertama sekali bawa itu udah nggak mau lagi, isi malu, nggak ada temannya yang bawa, satu kelas cuma dia sendirian, laki-laki lagi suruh bawa bekal. Waya istirahat kancane pada jajan cilok keluar dan sebagainya, keluar sekolah dia makan sendiri di situ. Sebenarnya itu budaya positif, karena apa? Rata-rata anaknya yang jajan di luar sekolah itu pada saat masuk terlambat, karena istirahat kan hanya 15 menit, dia jajan antri dan terlambat, itu akhirnya diamati oleh wali kelasnya. Kamu terlambat dari makan Bu di kantin sana. Nah, Arya kok nggak terlambat itu? Dia bawa bekal terus. Pertama kali Pak, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sudah nggak mau bawa, kita paksa. Ya. Saya bukan cerita masalah ini hanya contoh saja. Berat memang dia malu. Tapi ternyata setelah ibu wali kelasnya tuh mulai ngomongkan kayak gitu, sebaiknya bawa lebih bersih, hemat, ya disitu banyak pelajaran positif lah. Akhirnya ada semester kedua, ada temennya cowok bawa lagi, ada 2 orang lagi, 3 ya, itu kelas 1. Nah di semester 2-nya akhir tambah lagi, pada saat naik ke kelas 2 itu akhirnya menjadi gerakan bersama. Kepala sekolahnya kemudian setelah mengamati seperti itu, dia membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan bersama. Anak-anak dilarang untuk jajan di luar, disuruh bawa bekal. Kantin di sekolahan dilengkapi. Jadi enggak, kantin di sekolah banyak, mulai ada vaksin sebagainya. Jadi supaya anak itu tidak keluar, resiko tertabrak juga, ada yang share dan sebagainya. Kemudian diusahakan bawa bekal, terus tidak boleh yang pedagang itu menjual seperti bungkus styrofoam Pak, itu. Terus anak juga harus bawa minuman sendiri dari isi ulang. Jadi mengurangi plastik dan mengurangi sampah, akhirnya menjadi sebuah gerakan sekarang, dan yang dulunya dibangun dari hanya 1-2 gitu. Jadi memang itu budaya positif itu berat sekali. Di sini untuk memulai itu saya yakin perlu perjuangan yang ekstra luar biasa lah, perlu dari leadershipnya dulu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, tapi kita harus tetap optimis. Pada saatnya sekolah kita pasti akan sampai pada kondisi yang seperti itu, saya yakin. Nah, terima kasih dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Heru Purwanto yang telah menyampaikan sosialisasi tentang budaya positif, sekaligus tadi memandu sesi tanya jawab. Demikian acara hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bisa berkenan menghadiri kegiatan pada hari ini. Sebelum kita tutup acara hari ini, izinkan saya membacakan satu kalimat dari Ki Hajar Dewantoro. Anak-anak tumbuh sesuai kodratnya sendiri, pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Mari kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.